Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua dari nilai mutlak, yaitu persamaan nilai mutlak. Oke, kita langsung saja. Untuk persamaan nilai mutlak ini nanti kita akan ada 3 tipe soal. Yang pertama, ketika nilai mutlak dari suatu fungsi disamadengankan dengan K, K ini adalah konstanta atau angka, bentuknya angka, dengan K lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika ada fungsi dimutlakkan, kemudian disamadengankan lagi dengan suatu fungsi, dengan Gx-nya lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, ada 2 buah fungsi yang sama-sama kita mutlakkan dan sama dengan. Karena di sini persamaan, maka tanda hubungnya selalu sama dengan. Ini yang perlu diingat. Ketika bentuknya persamaan, tanda hubungnya sama dengan. Nanti beda lagi ketika dipertidaksamaan, subbab yang ketiga. Tanda hubungnya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini perlu diingat bentuk tipe soal secara umum. Yang pertama saya ulangi, ada mutlak dari fx sama dengan k, syaratnya k lebih besar sama dengan 0, karena nilai mutlak itu selalu positif, maka harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak dari fungsi fx sama dengan gx-nya lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, mutlak dari fx kita sama dengankan dengan mutlak dari gx. Oke, kita bahas dulu yang pertama, tipe yang pertama. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak fx sama dengan k-nya itu lebih besar sama dengan 0. Bagaimana? Untuk contoh yang pertama, itu mutlak dari x-2 sama dengan 4. Sebelum kita ke cara praktisnya, kita tinjau dulu dari konsep jarak. Kemarin kita sudah mempelajari konsep jarak. Untuk x kurang dari 2 dimutlakkan sama dengan 4, ini artinya berapakah bilangan x yang berjarak 4 dari 2? Bilangan x yang berjarak 4 dari 2. Oke, kita garis bilangan dulu. Buat garis bilangan, berjarak 4 dari mana? Dari 2, maka kita tentukan dulu angka 2. Kemudian jaraknya ke kanan 4, ke kiri 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6, kemudian 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Maka kita dapatkan x yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 6. Ini ketika kita tinjau dari konsep jarak. Yang kedua, kita tinjau dari definisi. Berdasarkan definisi yang sudah kita bahas kemarin, ketika ada mutlak dari x-2, yang pertama itu akan tetap sesuai apa adanya, sesuai dengan apapun yang berada di dalam tanda mutlak ini, jika apapun yang berada di dalam tanda mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan kita negatifkan jika yang berada di dalam tanda mutlak itu kurang dari 0. Oke, kita bahas dulu yang pertama. X-2 sama dengan 4, karena di sini sama dengan 4. Maka kita tulis sama dengan 4. X-2 itu dari sini. X-2 sama dengan, ini sama dengannya 4, K-nya 4. X sama dengan 4 tambah 2. Min 2-nya ini pindah ruas. X sama dengan 6. Yang kedua, negatif dari X-2 sama dengan 0. X-2 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 ditambah 2, pindah ruas. X sama dengan negatif 2. Kalau kita perhatikan di sini, fungsinya nanti kita sama dengankan dengan 4, dan fungsinya kita sama dengankan dengan negatif 4. Hasilnya berapa? Ketemunya sama ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Kita tinjau dari konsep mutlak, konsep jarak, maupun dari definisi.
Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, mutlak dari X plus 1 sama dengan 4. Karena di sini tandanya plus, maka kita ubah dulu menjadi kurang. X dikurangi berapa biar jadi X plus 1? Min 1 ya. Ini min ketemu min, nanti kan jadinya plus. Sama saja. Sama dengan 4. Artinya, berapakah X yang berjarak 4 dari negatif 1? Oke, kita buat garis bilangannya. Di sini dari negatif 1, kita tentukan dulu negatif 1-nya berjarak 4. Ke kanan 4, ke kiri 4. Negatif 1 tambah 4, 3. Negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. Maka X yang memenuhi berapa? X sama dengan negatif 5, X sama dengan 3. Oke, ini kalau kita tinjau dari definisi sekarang. X plus 1 akan tetap X plus 1 jika X plus 1-nya ini lebih besar sama dengan 0. Akan ditambahi negatif jika kurang dari 0. Kita selesaikan yang pertama dulu. X plus 1 sama dengan, di sini berapa? 4. Maka kita sininya 4. X sama dengan 4 kurangi 1, 3. Kemudian yang kedua, negatif dari X plus 1 sama dengan 4. X plus 1 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 kurangi 1. X-nya sama dengan negatif 5. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 3. Hasilnya juga sama, baik menggunakan konsep jarak maupun definisi. Kita coba satu lagi. Mutlak dari 6 dikurangi X sama dengan 3. Kita ubah ini 6 min X menjadi bentuk X dikurangi berapa? Kita ubah, untuk mengubah X-nya jadi di depan, itu kita kalikan negatif. Negatif kalikan 6, negatif 6. Negatif kalikan negatif, positif X. X-nya ini sudah positif, kita ubah ke depan. X-nya taruh depan, negatif 6-nya taruh belakang sama dengan X. Sudah menjadi bentuk seperti tadi, X dikurangi. Maka kita bisa mengartikan, ini X min 6 sama dengan 3, artinya apa? Berapakah bilangan X yang berjarak 3 dari 6? Oke, kita buat garis bilangannya dari 6, maka kita tentukan 6-nya dulu. Berjarak berapa? 3. Ke kanan 3, ke kiri 3. 6 tambah 3, 9. 6 kurangi 3, 3. Maka nilai X yang memenuhi adalah 3 atau 9. Sekarang kita tinjau dari definisi. 6 min X ini akan menjadi tetap 6 min X jika 6 min X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan menjadi negatif dari 6 min X jika 6 min X-nya kurang dari 0. Yang pertama, 6 min X sama dengan 3. Min X sama dengan 3 dikurangi 6. Min X sama dengan 3 kurangi min 6, negatif 3. X-nya sama dengan 3. Sekarang kita yang kedua akan menjadi negatif. Min 6 dikurangi X sama dengan 3. Ini bisa kita ubah juga menjadi 6 min X sama dengan negatif 3. Min X sama dengan negatif 3 dikurangi 6. Maka min X sama dengan negatif 9. X-nya berapa? 9. Ketemunya berapa? X sama dengan 3 atau X sama dengan 9. Sama juga hasilnya, baik menggunakan konsep jarak maupun konsep definisi. Di sini kalau kita cermati, sebenarnya fungsi ini, fungsi yang ada di dalam tanda mutlak, kita sama dengankan dengan sama dengan ini. Kemudian, ini juga fungsi di dalam nilai mutlak, kita sama dengankan dengan negatif konstanta yang ada di sini. Oke, sekarang dari contoh 1 sampai 3 bisa kita simpulkan bahwa ketika menemukan tipe soal dengan bentuk mutlak dari suatu fungsi f(x), kita sama dengankan dengan k, dengan k-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa langsung mencarinya penyelesaian dari x-nya ini dengan cara yang pertama, f(x)-nya kita sama dengankan k. Yang kedua, f(x)-nya kita sama dengankan dengan negatif k. Ingat ya,
Yang pertama, berapapun fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini, kita sama dengankan dengan konstanta yang ada di sini. Kemudian, yang kedua, fungsi yang ada di dalam tanda mutlak ini kita sama dengankan dengan negatifnya. Oke, untuk lebih jelas kita langsung ke soal. Mutlak dari fungsi 2x dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 3. Apakah dari soal ini sudah seperti ini bentuknya? Di ruas sebelah kiri itu merupakan fungsi dan sebelah kanannya merupakan konstanta. Apakah sudah seperti ini? Belum. Di sebelah kiri itu masih ada fungsi yang dimutlakkan, tetapi masih ada konstanta di sini. Maka konstanta yang di sini kita ubah ke sebelah kanan. Tujuannya apa? Biar bentuknya sudah seperti tipe yang pertama. Oke, negatif 4-nya kita pindah ke sebelah kanan. Mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan 3 ditambah 4. Nah, mutlak dari 2x kurangi 3 sama dengan 7. Ini bentuknya sudah sama ya. Ini ada mutlak, ini juga mutlak. Fungsi ini juga merupakan suatu fungsi. Sama dengan, ini sudah sama dengan konstanta. Di sini juga konstanta. Sudah berupa angka. Apakah 7 lebih besar sama dengan 0? Iya, maka sudah sesuai dengan tipe soal yang pertama. Baru kita kerjakan dengan cara ini. Yang pertama, kita sama dengankan fungsinya dengan K. Fungsinya berapa? Fx-nya berapa di sini? 2x min 3 sama dengan 7. Atau fx fungsi kita sama dengankan dengan negatif dari konstantanya. Maka 2x min 3 sama dengan negatif 7. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. 2x dikurangi 3 sama dengan 7. Maka 2x sama dengan 7 ditambah 3. Ditambah 3 berapa? 10. 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan 5. Kemudian untuk yang sebelah kanan, 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 7. 2x sama dengan negatif 7 ditambah 3. Pindah ruas. 2x sama dengan negatif 4, x-nya negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Maka berapa nilai x yang memenuhi? X sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5. Ini tandanya bukan atau ya. Tandanya bukan dan, yang betul itu atau. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 5. Nah, itu tipe soal yang pertama. Fungsinya kita sama dengankan konstanta yang ada di sini. Kemudian fungsinya kita negatifkan dengan konstanta yang ada di ini. Oke, tipe soal yang pertama. Sekarang kita ke tipe soal yang kedua. Seperti apa penyelesaiannya? Nah, ini, jika ada mutlak dari suatu fungsi, kita sama dengankan dengan gx. Ini fungsi, ini juga fungsi, cuma yang dimutlakkan itu di salah satu. Gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Fx kita sama dengankan fungsi yang ada di ruas sebelah kanan. Kemudian ini juga fx-nya kita sama dengankan dengan negatif fungsi yang ada di sebelah kanan. Hampir sama seperti tipe soal yang pertama ya. Cuma bedanya karena di sini ada gx, gx itu merupakan suatu fungsi, syaratnya ini kita tulis lagi. Syaratnya gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Agar lebih mudah langsung ke contoh soalnya. Selesaikan persamaan mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x kurangi 1. Fx-nya yang ini ya, kemudian ini sebagai gx. Mutlak dari fx sama dengan gx. Kita selesaikan dulu. Tadi bentuknya menjadi apa? Ini untuk yang pertama, itu nanti jadinya fx sama dengan gx. Fx-nya 3x plus 1, kemudian gx-nya 4x kurangi 1. Kita selesaikan, 3x dikurangi 4x, 4x-nya kita taruh ke sebelah kiri, biar yang ada variabelnya kita jadikan satu ruas, sama dengan negatif 1 dikurangi 1. Ini pindah ruas.
3x dikurangi 4x negatif x sama dengan negatif 1 dikurangi 1 negatif 2. X-nya berapa? X sama dengan 2. Yang kedua, fx-nya ini kita sama dengankan dengan negatif dari gx. Maka fx-nya 3x plus 1. 3x plus 1 sama dengan negatif dari gx. Negatif dari fungsi yang di sini. 4x kurangi 1. 3x plus 1 sama dengan, ini kita keluarkan, angka fungsi yang ada di dalam kurung, negatif ketemu positif, negatif 4x, min ketemu min, plus 1. Kita jadikan satu ruas yang ada variabel x-nya, 3x, negatif 4x pindah ruas jadi plus 4x sama dengan 1 dikurangi 1. Maka 7x sama dengan 0, x-nya berapa? 0 dibagi 7, ketemunya 0. Belum selesai, kita belum bisa menyimpulkan kalau x sama dengan 2 atau x sama dengan 0 hasil penyelesaian dari ini. Ada syaratnya, tadi syaratnya apa? Gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita tulis lagi, syaratnya 4x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0 karena gx-nya adalah ini. Maka 4x lebih besar sama dengan 1. X sama dengan 1 dibagi 4. Sekarang, kita tadi sudah menemukan x-nya sama dengan 2, x sama dengan 0. Syaratnya ternyata x-nya harus lebih besar dari 1/4. Apakah 2 ini lebih besar dari 1/4? Iya, maka 2 ini memenuhi. Sekarang x sama dengan 0, apakah 0 itu lebih besar dari 1/4? Tidak, maka tidak memenuhi. Jadi x yang memenuhi persamaan ini adalah cuma 2. Cuma ini saja, hanya x sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1 adalah x sama dengan 2. Itu ya. Sama seperti tipe soal yang pertama, cuma di sini ditambahi syarat. Oke, itu untuk tipe soal yang kedua. Sekarang gimana untuk tipe soal yang ketiga? Ketika ada fungsi yang dimutlakkan, ini fungsinya dimutlakkan semua. Tanda hubungnya sama dengan. Nanti cara mencarinya, ini tinggal kalian kalikan saja. Yang pertama, fx ini kita jumlahkan dengan gx, kemudian kita kalikan fx kurangi gx. Ini sebenarnya ada asal-usulnya, kenapa bisa seperti ini. Kita misalkan saja fx-nya dengan m. Fx di sini dengan m, kemudian gx-nya itu dengan n. Maka bentuk mutlak dari fx sama dengan gx dimutlakkan itu sama saja dengan mutlak m sama dengan mutlak n. Ketika mutlak ini kita kuadratkan, mutlak dari m dikuadratkan sama dengan mutlak dari n kita kuadratkan, mutlak dari m ini kita kuadratkan menjadi m kuadrat sama dengan n kuadrat. Ini kan sama saja. Nanti kita akan membahas juga sifat-sifat dari persamaan ini. Ini persamaan nilai mutlak dari m kuadrat itu sama saja dengan m kuadrat. Oke, kita pindah n kuadratnya ke sebelah kiri. Maka m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi m plus n, m min n. Ini di SMP sudah diajari. Karena tadi m itu sama dengan fx, maka fx ditambah gx, ditambah n, n-nya gx, kalikan fx-nya, ini m, dikurangi n, n-nya apa? Gx. Maka kita ketemu bentuk ini. Nah, ini asal-usul. Kenapa kita bisa menyimpulkan ketika ada bentuk seperti ini, kita langsung bisa mengerjakan soal dengan cara ini. Fx ditambah gx, nanti kita kalikan dengan fx dikurangi gx. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya saja. Selesaikan persamaan mutlak dari x dikurangi 9
sama dengan mutlak dari 2x dikurangi 3. Fx-nya ini x kurangi 9, gx-nya 2x dikurangi 3. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi kita jumlahkan dulu kedua fungsi ini, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang di kiri dikurangi dengan fungsi yang di kanan. Ini ya, x min 9 itu fx-nya, 2x dikurangi 3 itu gx. Fx ditambah gx. Kemudian f min 9 itu fx-nya dikurangi 2x min 3. Ini gx-nya, fx dikurangi 3. Kalikan antara fx tambah gx, ini fx kurangi gx. Ini ya, x ditambah 2x berapa? 3x. Negatif 9 dikurangi 3, negatif 12. X, ini kan negatif. X kurangi 2x, negatif x. 9, negatif 9, ini min ketemu min, maka plus. Plus berapa? 3. Negatif 9 ditambah 3, negatif 6. Nah, setelah ini ketemu ini, maka kita faktorkan. 3x dikurangi 12 sama dengan 0, atau negatif x kurangi 6 sama dengan 0. 3x sama dengan, ininya pindah ruas, sama dengan 12, maka x sama dengan 4. 12 bagi 3. Kemudian yang sebelah sini, negatif x sama dengan 6, x-nya sama dengan negatif 6. Maka HP-nya diperoleh x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 4. Jadi selesaian dari persamaan tadi adalah x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 4. Atau bisa juga kalian tulis dalam bentuk seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,4. Itu untuk penyelesaian ini ya. Kita ingat-ingat lagi, tadi kita sudah belajar persamaan nilai mutlak. Di persamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk tipe soal. Tipe yang pertama seperti apa? Ketika ada suatu fungsi, kita mutlakkan, kemudian disamadengankan dengan K. Ini yang di dalam tanda mutlak itu adalah fungsi, K-nya ini konstanta, dengan K yang ada di sebelah kanan ini harus lebih besar sama dengan 0, bilangan positif. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua bagaimana tadi? Ada 2 buah fungsi, yang satu dimutlakkan, yang satunya tidak. Ini fx-nya dimutlakkan, gx-nya tidak. Dengan gx ini harus lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, tipe yang ketiga itu ada 2 fungsi, sama-sama dimutlakkan. Untuk penyelesaian yang pertama, ketika ada mutlak dari fx sama dengan k, kita untuk mencari solusinya tinggal fx-nya ini kita sama dengan k atau fx sama dengan negatif k. Ini ya tipe soal yang pertama, diingat-ingat. Ketika bentuknya belum seperti ini ya kita ubah dulu menjadi fx dimutlakkan sama dengan k. Kemudian untuk tipe yang kedua menjadi apa? Ini fx dimutlakkan sama dengan gx menjadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ada syaratnya, kalau di sini syaratnya kita tulis gx-nya lebih besar sama dengan 0, gx-nya lebih besar sama dengan 0. Nanti kita peroleh batasnya, baru kita bisa mencari apakah x yang sudah kita temukan di sini sesuai apa tidak, memenuhi syarat ini apa tidak. Yang ketiga, jika ada mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Ini tinggal kalikan saja antara penjumlahan dari keduanya dan pengurangan dari keduanya. Yang kiri kurangi yang kanan. Kita sama dengan 0, kemudian tadi kita faktorkan, nanti hasilnya itu adalah penyelesaian dari fungsi yang ditanyakan. Oke ya, itu. Untuk persamaan nilai mutlak, pahami ada bentuk 3 tipe soal. Kalian bisa mengerjakannya nanti.
Untuk evaluasi seperti biasa, silahkan kerjakan soal ini secara mandiri, biar kalian bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Nanti untuk setiap soalnya kamu identifikasi apakah masuk ke tipe yang pertama, tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga. Contoh saja, misalkan mau nomor berapa? Ini, nomor 1 dulu. Nomor 1 ini bentuk yang keberapa? Ada nilai mutlak, kemudian ini ada fungsi, kita sama dengankan dengan suatu konstanta. Maka konstantanya harus positif ya. Nah, di sini adalah tipe yang pertama, betul. Ini karena memenuhi K-nya lebih besar sama dengan 0 juga. Sementara untuk nomor 2, ini K-nya negatif 3. Apakah negatif 3 lebih besar sama dengan 0? Tidak. Berarti tidak masuk ke bentuk yang pertama. Apakah masuk bentuk kedua? Apakah masuk bentuk ketiga? Coba kalian identifikasi. Contoh yang terakhir, misalkan di sini ada 2 nilai mutlak. Kemudian ini fungsi ya, ada 2 buah fungsi sama-sama dimutlakkan, ada tandanya sama dengan. Masuk ke tipe soal berapa? 1, 2, atau 3? Betul, ketiga. Itu. Nanti penyelesaiannya ya penyelesaian tipe soal yang ketiga. Silahkan diidentifikasi, latihan secara mandiri ya, agar kalian tahu kemampuan kalian di mana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, silahkan diulang-ulang video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.